Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia dan pemeliharaannya yang memungkinkan kita malam ini boleh kembali diperjumpakan dalam syafaat malam. Mau ditulis di mana? Itu judul atau tema cerita yang menghantar kita dalam renungan malam hari ini. Ada dua orang sahabat menempuh petualangan bersama. Mereka berjalan melintasi gurun pasir. Di tengah perjalanan, entah karena urusan apa mereka berselisih pendapat. Pertengkaran di udara yang panas itu semakin memanas. Orang yang satu mengayunkan tangan menampar pipi sahabatnya. Orang yang ditampar ini merasa sakit hati, lebih sakit hatinya ketimbang panas di pipinya itu. Tapi ia tidak mengucap sepatah kata pun. Dia jongkok dan menulis di pasir. Hari ini sahabat terbaikku menampar pipiku. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Dan tibalah di sebuah oasis. Melihat air yang sejuk menyegarkan itu, mereka memutuskan untuk berendam, mandi. Orang yang pipinya ditampar tadi dengan gembira berjalan di dalam air karena ia tidak bisa berenang. Saking senangnya ia tidak memperhatikan kalau dasar oasis itu tiba-tiba anjlok ke bagian yang dalam. Gelagapan orang ini berusaha naik ke permukaan air, tapi tidak berhasil. Saat itulah sahabatnya yang pandai berenang dengan cepat berenang menghampiri dan menarik dia ke tepian oasis. Selamatlah orang ini. Setelah beristirahat sejenak dan berhasil menenangkan dirinya, orang yang hampir tenggelam ini lalu mengambil pahat dan palu dari tasnya dan mulai mengukir di atas sebuah batu. Setelah selesai, sahabatnya membaca apa yang diukir di atas batu itu. Ternyata orang yang hampir tenggelam tadi mengukir kalimat begini: "Hari ini sahabat terbaikku menyelamatkan nyawaku." Membaca tulisan itu, orang ini bertanya kepada sahabatnya, "Ketika tadi aku menamparmu, aku tahu itu melukai hatimu, dan kau menuliskan apa yang terjadi itu di atas pasir. Mengapa sekarang setelah aku menolongmu, engkau mengukirkan apa yang terjadi itu di atas batu?" Sambil tersenyum, sahabatnya menjawab, "Ketika seorang sahabat melukai hati kita, kita menuliskannya di atas pasir agar angin maaf segera bertiup dan menghapus tulisan tersebut. Tapi manakala seorang sahabat melakukan sesuatu yang baik bagi kita, kita mengukirnya di permukaan batu agar kita selalu bisa mengenang dan mengingatnya." Dan kedua sahabat itu pun berpelukan. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 dan 14, Yesus berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yesus yang telah menjadikan kita sahabatnya, memanggil kita untuk menjadi sahabat satu terhadap yang lain. Kita belajar dari cerita kita tentang bagaimana sepatutnya kita bersahabat, bagaimana sepatutnya kita bersikap ketika kita mau membangun komunitas persahabatan sejati. Tulislah hal yang tepat di tempat yang tepat. Kasih, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikian dicatat dalam 1 Korintus 1:13 ayat yang ke-7. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mohon pengampunan-Mu kalau di sana sini kami suka menyimpan sakit hati, dendam atas apa yang pernah dikatakan atau dilakukan orang lain terhadap kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Bapa, kami mohon hikmat dan kekuatan agar kami mau dan mampu mencatat kesalahan orang lain di atas pasir dan mengukir kebaikannya di atas batu. Bapa, kiranya Engkau yang memampukan persekutuan orang percaya, gereja, untuk sungguh-sungguh mempraktikkan hidup dalam kasih sejati yang membuat dunia mengalami perjumpaan dengan kasih Allah yang menyelamatkan itu. Bapa, kami kembali berdoa bagi pengusaha-pengusaha yang mengalami kesulitan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya di masa pandemi ini, agar mereka juga tetap dimampukan mengambil kebijakan yang tetap memperhatikan keadilan terhadap para karyawan sebagai sesama. Kami juga terus berdoa bagi pemerintah dengan dukungan berbagai pihak dalam semua upaya mengatasi pandemi dengan segala dampaknya di berbagai aspek kehidupan. Kami berdoa ya Bapa untuk kegiatan gereja, khususnya di Jemaat GKI Gading Indah, di dalam persiapan untuk rangkaian kegiatan Bulan Keluarga pada bulan Oktober mendatang. Kami menyerahkan semua itu ke dalam tangan pimpinan-Mu. Kami juga berdoa mendukung keluarga-keluarga yang sedang bergumul, baik dengan kedukaan, ataupun ketika ada anggota keluarga yang mengalami sakit penyakit. Untuk keluarga yang bergumul karena ketidakharmonisan di dalam relasi antar anggota keluarga. Untuk keluarga-keluarga yang menanggung beban berat karena masalah sumber penghidupan. Untuk anak-anak yang berjuang bergumul dengan studi mereka dan sebagainya.
Bagi mereka semua kami berdoa. Sebentar kami akan beristirahat ya Bapa. Kami menyerahkan lagi seluruh keberadaan kami, seisi keluarga masing-masing, baik anggota keluarga yang ada bersama kami, maupun yang tidak bersama kami, dimanapun mereka berada. Kiranya tangan kasih Tuhan yang terus menopang kami, menaungi kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, malapetaka. Kami semua boleh beristirahat dengan cukup malam hari ini, dan besok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara, selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.